Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rati Nurasana dari kelas 12 OTKP 1 ingin menjelaskan tentang mind mapping produktif. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang dasar administrasi perkantoran, yaitu otomatisasi perkantoran, yaitu penggunaan alat elektronik yang digunakan untuk memudahkan pekerjaan kantor. Terus yang kedua, ada sistem penyimpanan arsip. Yang pertama itu sistem abjad atau alfabetikal. Sistem abjad ini yaitu diurutkan dari A sampai Z. Yang kedua, sistem nomor atau numerical berdasarkan kode nomor. Yang ketiga, sistem tanggal atau bisa disebut dengan kronologikal, yaitu tanggal, bulan, tahun. Yang keempat itu sistem wilayah atau geografikal, pembagian wilayah atau daerah. Yang kelima itu sistem subjek atau subjektikal berdasarkan masalah pada surat tersebut. Yang ketiga itu bentuk-bentuk surat. Yang pertama itu lurus penuh atau yang disebut dengan full block style. Yang kedua itu bentuk lurus atau bisa disebut dengan block style. Yang ketiga itu setengah lurus atau bisa disebut dengan semi block style. Yang keempat itu bentuk lekuk atau indented style. Yang kelima itu menggantung atau bisa disebut dengan hanging paragraph. Yang keempat itu ada tata bahasa penulisan surat. Yang kelima jenis reservasi arsip. Selanjutnya itu pemilihan peralatan kearsipan. Yang pertama jenis dokumen. Yang kedua kecepatan pemanfaatan. Yang ketiga kebutuhan ruangan. Yang keempat itu pertimbangan keamanan. Yang kelima itu biaya peralatan. Dan yang keenam jumlah pemakaian. Dan selanjutnya itu ada penerapan metode penanganan surat masuk. Ada dua. Yang pertama itu buku agenda. Yang kedua itu ada kartu kendali. Lalu ada permasalahan isi surat niaga. Yang pertama itu kesalahan dalam meletak bagian surat niaga. Selanjutnya itu ada jangka retensi arsip. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang OTK kepegawaian. Yang pertama itu ada regulasi kepegawaian, yaitu peraturan yang mengatur seorang pegawai. Selanjutnya ada tahapan pengadaan dari pegawai. Yang pertama itu analisis jabatan. Yang kedua itu rekrutmen. Yang ketiga itu seleksi. Yang keempat penentuan calon utama. Yang kelima itu penentuan calon diterima. Yang keenam itu ada pengusulan. Yang ketujuh itu ada pengangkatan. Yang kedelapan itu orientasi. Yang kesembilan itu disiplin pegawai. Ada macam-macam cuti pegawai. Yang pertama itu cuti sakit. Yang kedua itu cuti tahunan. Yang ketiga itu cuti besar. Yang keempat itu cuti melahirkan atau cuti bersalin. Terus yang kelima itu cuti alasan pentingnya ada DUK, yaitu daftar nama pegawai sipil. Lalu ada hukuman atas pelanggaran disiplin pegawai bila mana pegawai melanggar hukum. Yang pertama itu ada ringan, sedang, dan berat. Terakhir di pegawai itu ada analisis DEPA. Analisis DEPA itu membuat nama atau daftar pegawai negeri sipil dari suatu organisasi menurut tingkat kepekatannya. Saya akan menjelaskan tentang OTK keuangan. Yang pertama itu ada perlengkapan administrasi dana kas kecil. Yang pertama itu ada formulir permintaan pengisian kembali kas kecil. Dan yang kedua itu ada formulir permintaan pengeluaran kas kecil. Yang ketiga jurnal pengeluaran kas kecil. Yang keempat buku jurnal. Yang kelima itu buku laporan penggunaan dana kas kecil. Yang keenam itu ada bukti pengeluaran kas kecil. Yang ketujuh itu ada alat tulis dan alat hitung. Yang kedua itu ada prosedur pencatatan dana kas kecil sistem Impress. Yang pertama itu pembentukan dana kas kecil. Yang kedua itu dana kas kecil digunakan untuk pembayaran pengeluaran. Yang ketiga itu setelah dana kas kecil habis, kas kecil melakukan pembentukan dana kas kecil.
yaitu dengan mengisi sebesar jumlah pengeluaran. Lalu yang ketiga itu ada aplikasi dana kecil, bisa kita sebut dengan Microsoft Excel. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang APK sarana dan prasarana. Yang pertama itu ada jenis-jenis peralatan atau perlengkapan kantor. Yang pertama itu kertas, APK, printer, amplop atau ordner. Terus yang kedua itu cara melindungi diri dari lingkungan kerja atau bisa kita sebut dengan K3. Terus yang ketiga itu metode pemeliharaan sarana dan prasarana. Ada prosedur pengadaan sarana dan prasarana kantor. Lalu ada daftar inventaris sarana dan prasarana kantor. Lalu yang terakhir itu ada jenis-jenis tata ruang kantor. Yang pertama itu tata ruang kantor berkamar. Yang kedua tata ruang kantor terbuka. Yang ketiga tata ruang kantor berhias atau panorama. Yang keempat itu tata ruang kantor gabungan. Yang terakhir saya akan menjelaskan tentang OTK, UMAS, dan keprotokolan. Yang pertama itu ada ruang lingkup keprotokolan, ada pada Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2010, yaitu menjelaskan tentang keprotokolan adalah serangkaian kegiatan yang berkaitan dengan aturan dalam acara kenegaraan atau acara resmi yang meliputi tata tempat, tata upacara, dan tata penghormatan sebagai bentuk penghormatan kepada seseorang sesuai dengan jabatan atau kedudukannya dalam negara. Dan yang kedua itu ada prosedur pelayanan prima kepada pelanggan. Yang pertama itu attitude, yang kedua itu attention, yang ketiga itu action, yang keempat itu anticipation. Lalu yang ketiga itu ada metode komunikasi efektif perumasan, yaitu karakter yang kokoh dibangun dari fondasi integritas yang kokoh. Lalu ada prosedur penyelenggaraan pertemuan atau rapat. Terus ada prosedur penyusunan daftar perjalanan dinas. Yang terakhir itu ada bagian-bagian pada notula rapat. Yang pertama itu kepala notula, isi notula, bagian akhir notula, dan penanda tanganan. Sekian penjelasan tentang peta konsep mata pelajaran produktif. Saya Ratia Nur Hasanah mengucapkan banyak terima kasih. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.